Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang terhormat, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas karunia-Nya kita dapat berada di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti ceramah Profesor Anang Gani tentang interaction theory. Saya sudah mengenal lama Pak Anang sejak dia masih mahasiswa. Ketika menjadi pengurus AMM, ia selalu menunjukkan kesungguhannya dengan sungguh-sungguh bekerja. Jadi di situ kita lihat ia sangat serius. Ternyata kemudian dia juga menjadi sekretaris bagian mesin ITB jurusan teknik produksi. Juga kemudian termasuk perintis dari program S2, yaitu untuk program Business Administration, MBA Teknologi. Pak Anang membantu saya dan Pak Matias Aruf untuk menyelenggarakan program pendidikan itu. Ternyata kita juga tidak salah pilih karena Pak Anang ini punya jiwa bisnis sejak dari dulu. Jadi saya kira bukan sesuatu yang mengejutkan Pak Anang. Pak Anang menjadi penggerak dari kegiatan sehari-hari program MBA Teknologi. Ya, setelah itu dia banyak usul-usul tentang kuliah-kuliah baru. Ya, saya melihat dalam sejarah pendidikannya, setelah dari ITB, dia itu masuk diterima di Georgia Institute of Technology. Itu di Atlanta. Itu adalah tempat-tempat mahasiswa kulit hitam yang cerdas. Jadi Pak Anang ini memang berada di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan yang asing baginya. Dia tidak gentar. Dia ada saja di situ. Setelah dari situ, dia melanjutkan pelajarannya ke Italia. Ya juga belum sesuatu yang dia kenal. Tapi dia memang nekat sehingga mendapatkan Bu Anang itu di situ di Italia. Dan demikian seterusnya. Pak Anang selalu berprakarsa yang kita sendiri belum menyiapkan keperluannya. Tapi Pak Anang sifatnya ya begitu, ketawa-ketawa, jadi seperti urakan gitu. Seolah-olah dia bilang santai tapi sungguh-sungguh. Dan ini sesuatu yang ketika dia diangkat jadi guru besar, saya sudah ingin ganti. Jangan santai tapi serius, tapi
serius tapi santai. Lebih baik yang begini. Tapi kalau santai tapi serius, itu nanti orang belum mendengarkan atau tidak lengkap yang didengarkan, ternyata serius. Jadi lebih baik serius tapi santai daripada santai tapi serius. Lossesnya lebih banyak. Bagi mereka yang menganut santai tapi serius itu lossesnya banyak. Jadi tidak efisien, tidak efektif. Hadirin sekalian, dalam era sains dan teknologi yang sangat maju seperti sekarang ini, kita merasa serba dimudahkan, seolah-olah bisa dan boleh untuk berbuat apa saja. Oleh karena itu, kondisi ini justru harus diatur, serta diperlukan kearifan, supaya tidak membuat kehidupan ini makin kompleks dan semrawut, melainkan supaya kebajikan sains dan teknologi yang canggih itu menjadi lebih bermanfaat untuk kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan umat manusia pada umumnya. Dengan demikian, persahabatan makin diperlukan dan dianjurkan untuk menjamin perdamaian dunia serta kehidupan yang bahagia dan lebih menyenangkan. Selanjutnya, manajemen memegang peran sangat penting. Dan dari Reinhold Management Science Series saya baca itu, there is no more important area of human activity than management, which is getting things done through people. Jadi manajemen memang menjadi sangat penting. Karena kalau tentang teknologi yang canggih, sudah ada orang-orang yang sesuai, yang punya keterampilan menangani sains dan teknologi sangat maju. Oleh karena itu, manajemen lebih diperlukan karena banyak hal-hal yang mungkin harus dipecahkan secara efisien dan kreatif. Jadi perlu manajemen supaya semua itu bisa berlangsung, penggunaan sains dan teknologi itu bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, semuanya harus diatur ya, jadi harus ada regulasi. Sebab kalau kita sudah sampai pada menggunakan nano sains dan teknologi, yaitu sesuatu yang canggih, tapi karena belum ada pengalaman, haruslah kita berhati-hati. Maka harus diatur dengan baik tentang penggunaannya, supaya juga tidak disalahgunakan. Sebab kita belum tahu dampaknya. Seperti juga COVID-19 ini, kita lihat bahwa yang tersebar adalah kuman, virus. Dan siapa tahu bahwa ini keluar dari laboratorium virus. Ya, kita lihat tadi saya sudah sebutkan
tentang kemajuan sains dan teknologi yang hebat sekali. Tapi kalau sampai disalahgunakan, ya susah. Jadi orang tidak sukar membuat perang kuman, gampang sekali perang kuman. Jadi orang bisa membuat kuman, bisa membuat virus. Nah, siapa tahu ini bocor melalui salah satu laboratorium kita. Dan kalau ini tadinya penyebarannya dari Cina, ya barangkali di sana. Bocoran-bocorannya mungkin dari sana. Dan kita juga tahu bahwa sekarang ini sudah ada mata kuliah tentang synthetic biology. Ya, jadi memang gampang sekali kita dihadapkan pada hal seperti itu. Oleh karena itu harus ada aturan dan kearifan. Ya, diperlukan kearifan. Hadirin sekalian, dalam era sains dan teknologi yang sangat maju seperti sekarang ini, kita merasa serba dimudahkan, seolah-olah bisa dan boleh untuk berbuat apa saja. Oleh karena itu harus diatur serta diperlukan kearifan supaya tidak membuat kehidupan ini makin kompleks, melainkan supaya kebajikan sains dan teknologi yang canggih itu menjadi lebih bermanfaat untuk kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan umat manusia pada umumnya. Dengan demikian, persahabatan makin diperlukan dan dianjurkan untuk menjamin perdamaian dunia serta kehidupan yang bahagia dan lebih menyenangkan. Selanjutnya, manajemen memegang peranan sangat penting. Karena sains dan teknologi yang maju sudah ditangani oleh mereka yang ahli. Jadi sekarang peranan manajemennya itu harus melihat manajemen memegang peranan sangat penting. Karena kemungkinan hal-hal yang berkenaan dengan keselamatan dan keamanan perlu disampaikan kepada masyarakat. Di samping itu, mata kuliah marketing science perlu diberikan di TPB. ITB sebagai Entrepreneur University of Science and Technology. Ini. Kalau tentang manajemen itu, di dalam Reinhold Management Science Series itu dikatakan manajemen itu adalah there is no more important area of human activity than management, since it is getting things done through people. Ya, itu penting sekali. Jadi manajemen peranan penting. Dan hal-hal yang berkenaan dengan keselamatan dan keamanan perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini saja. Sedangkan mata kuliah marketing science yang menarik, sangat menarik, perlu diberikan di TPB. ITB sebagai Entrepreneur University of Science and Technology. Nah, menurut Dr. Martin Seligman, itu temannya Pak Profesor Geni Rake ini.
seorang ahli psikologi terkemuka dunia, dalam pidato penerimaan jabatan sebagai chairman dari nama organisasinya All Powerful American Psychological Association, kira-kira di sekitar tahun 1998, dia mengatakan, a new brand was born, positive psychology, that is, a reoriented science that emphasizes the understanding and building, building. Jadi juga bukan understanding aja, tapi building, membentuk the most positive qualities of an individual. Itu menurut ahli psikologi ini adalah optimism, courage, work ethic, future-mindedness, ini interpersonal skill. Nah ini penting, interaction theory sangat penting untuk ini. Interpersonal skill, the capacity for pleasure and insight, and social responsibility. Di zaman modern ini pun, setiap pemimpin perlu memahami dan menerapkan positive psychology untuk mengangkat kemuliaan dari organisasinya atau institusinya. Jadi harus seorang pemimpin harus bisa meningkatkan kualitas manusia yang dipimpinnya itu mendekati potensinya. Jadi ini adalah yang dikatakan untuk mengangkat kemuliaan institusi. Setiap pemimpin perlu memahami dan menerapkan positive psychology. Oleh karena itu, mengingat pentingnya semua hal tersebut di atas, interaction theory sangat relevan dan sangat diperlukan, serta berdaya guna. Pada kesempatan ini, saya sangat berterima kasih kepada Profesor Anang Gani, seorang sahabat yang senantiasa bersemangat dan bergairah menciptakan kemajuan serta mementingkan ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya memberikan ceramah tentang interaction theory dengan pendekatan manajemen dan matematika yang khas. Selanjutnya, saya ucapkan pula selamat kepada hadirin sekalian yang mengikuti acara ini. Semoga mendapatkan anugerah dan banyak hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.